Recording in progress. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan menghantarkan kita pada acara doa syafaat pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amang inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada pihak istana, raja di Yerusalem, dan seluruh bangsa Yehuda yang sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka berubah, bertobat, sebelum Allah akan melakukan penghukuman
Oleh karena itu, peringatan Nabi Yeremia ini tentu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh kaum bangsawan, oleh raja dan para pegawai-pegawai istana, bahkan seluruh rakyat yang sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yeremia, ada dua diberikan pilihan. Kesempatan untuk bertobat dan janji jaminan bahwa akan datang raja-raja dan semua bangsa untuk sujud kepada Allah ke Yerusalem. Itu yang pertama disampaikan. Tuhan sendiri akan mendatangkan kedamaian, kemakmuran, dan tamu-tamu dunia. Para bangsawan seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, dan sekaligus tentu akan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Yehuda. Tetapi kalau mereka tidak bertobat, nah ini yang mau diberikan oleh Yeremia sebagai peringatan keras. Maka Tuhan tidak akan tanggung-tanggung. Dan dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Nah ini amang-inang luar biasa. Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri untuk mendatangkan hukuman. Nah ini kemarahan yang tidak tanggung-tanggung. Ketika Tuhan tidak lagi dihormati, ketika bangsa Israel tidak lagi berpegang pada janji yang sudah diikat dengan Tuhan, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa istana itu akan menjadi reruntuhan. Dan itulah kenyataan. Akhirnya bangsa Israel dihukum, dibuang ke Babel, dan diperlakukan sangat menyedihkan. Nah, yang menjadi peringatan juga bagi kita amang-inang, karena ini adalah perintah juga kepada kita, supaya kita melakukan keadilan dan kebenaran, melepaskan orang dari tangan pemeras, dan menegakkan hak-hak dan kebenaran hukum di tengah-tengah kehidupan sebagai umat Tuhan. Juga termasuk di tengah-tengah bangsa kita, di mana Tuhan menempatkan kita sebagai warga gereja, sebagai orang percaya. Nah, amang-inang, di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang sedang terpuruk oleh karena COVID, tidak bisa lagi melakukan banyak aktivitas. Banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya mengalami kesulitan ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Nah, karena itu kita diajak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran melalui membawakan kepada Tuhan sendiri, agar Tuhanlah yang menjadi hakim, menegakkan kebenaran dan hukumnya di tengah-tengah dunia ini dan juga di tengah-tengah kita sebagai bangsa yang sudah diberikan Tuhan berkat-berkatnya. Nah, karena itu melalui doa syafaat ini kita mau juga dipakai Allah sebagaimana peringatan disampaikan oleh Nabi Yeremia, agar memperingatkan bangsa ini, memperingatkan semua orang untuk melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Karena dua pilihan tadi diberikan. Apakah Tuhan akan mendatangkan bangsa-bangsa dan raja-raja untuk menyembah Tuhan di Yerusalem, atau sebaliknya Tuhan akan meruntuhkan bangsa kita ini. Nah, karena itu amang-inang, kita sebagai pendoa syafaat dan dalam persekutuan doa kita pada saat ini, kita mau membawakan kepada Tuhan supaya jangan sampai Tuhan menghukum bangsa kita ini, supaya melalui kita sebagai para pendoa dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kita ini dari keterpurukan. Di tengah-tengah pandemi ini juga masih banyak orang yang lalai mengabaikan hukum kebenaran dan keadilan,
Dan masih banyak juga orang yang memperlakukan sesamanya dengan tidak hormat. Kita juga mau mendoakan supaya pejabat-pejabat negara dan juga para pemimpin-pemimpin gereja kita menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk membawakan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kita dan bahkan di seluruh dunia ini. Karena itu firman Tuhan pada saat ini boleh kita menjadi pendoa syafaat dengan berpegang kepada firman Tuhan untuk membawakan bangsa kita, rakyat negeri kita, saudara-saudara dan keluarga kita, agar jangan akhirnya hukuman Tuhan yang terjadi, baik dalam keluarga atau pribadi, orang-orang yang kita akan doakan yang terdampak oleh karena pandemi dan berbagai masalah disebabkan oleh dosa dan kesalahan dan pelanggaran, terutama oleh karena ketidakketaatan kepada firman Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran dan membawakan bangsa kita ini supaya melakukan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat dan warga negara. Demikian juga kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan jemaat atau di tengah-tengah masyarakat dan bahkan keluarga kita satu dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya suara kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita juga sebagai orang-orang yang diperkenankan Tuhan menjadi pendoa syafaat, membawa bangsa, masyarakat, dan sesama saudara kita di dalam doa kita kepada Tuhan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Dan langsung nanti dilanjutkan dengan topik-topik doa dan pendoa yang sudah kita bersama atur tadi. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberikan kepada kami bekal untuk kami boleh menghadap Tuhan dalam persekutuan doa, membawa bangsa, negara, rakyat kami, juga saudara-saudara kami, untuk Tuhan sendiri yang menjadi hakim atas seluruh perkara yang terjadi dalam kehidupan kami maupun kepada bangsa dan masyarakat kami. Bapak, inilah kami sebagai orang-orang yang telah Engkau perkenankan boleh membawakan saudara-saudara kami, masyarakat dan bangsa kami di dalam doa syafaat. Karena itu kuduskanlah kami, urapi mulut hati pikiran kami, terutama sebagai para pendoa yang kami akan hantarkan sebagai persembahan kami kepadamu. Berkenan kiranya Engkau Tuhan membuka hatimu dan juga merentangkan tanganmu untuk menerima persembahan kami dalam doa syafaat yang kami bawakan kepadamu. Dan layakkan kami Tuhan sebagai pendoa syafaat. Karena itu terlebih dahulu biarlah Engkau juga menguduskan kami dan ampuni kami atas segala dosa kami. Layakkan kami Tuhan membawakan doa-doa kami ini agar Engkau dipermuliakan di tengah-tengah bangsa, masyarakat, juga di tengah-tengah kehidupan saudara dan keluarga kami yang kami akan doakan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah kami dan biarlah setiap ucapan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau pertemukan kami dalam kasih-Mu, bersekutu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu Bapa, kami bawa kepadamu jaringan internet yang kami pakai, baik HP, laptop, apapun sarana yang kami pakai. Tuhan kuduskan ini agar kami mampu bersekutu lewat alat-alat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kami bawa kepadamu keadaan bangsa dan negara kami. Bapa, kami rindu jamahan Tuhan buat bangsa negara kami. Engkau tahu Bapa keadaan bangsa kami saat ini, di mana pandemi sudah melanda bangsa kami ini beberapa bulan terakhir ini Bapa, semakin meningkat, semakin banyak, semakin melonjak yang terpapar COVID.
Bapa, keadaan bangsa kami sungguh tidak baik saat ini. Kami bawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Kami bawa pemerintahan kami, Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh menteri jajaran yang terkait yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi segala upaya, keputusan yang diambil, kiranya mampu memutus rantai COVID ini, Bapak, sehingga negara kami boleh bangkit kembali dari keterpurukan saat ini. Bapak dalam surga, kiranya Engkau urapi Presiden kami hingga pemerintahan terendah ke daerah-daerah, ke desa-desa. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga keputusan yang diambil, kesimpulan yang diambil, apapun yang direncanakan, kiranya itu membawa perbaikan bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Engkau hadir di setiap para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan. Bapa, kami melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan membawa semakin kacau kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kami. Bapa, kami bawa bangsa kami ini, segala pengambil keputusan, kiranya Tuhan urapi itu, Tuhan berkati, agar di dalam masa-masa sulit yang kami alami saat ini, dijauhkan dari segala korupsi, dijauhkan dari segala kejahatan yang muncul terakhir ini, Bapak. Di dalam masa-masa COVID ini, dalam masa pandemi ini, banyak kejahatan baru. Kiranya Tuhan urapi, Bapak. Tuhan gugah hati mereka, sehingga hati mereka juga ikut mendukung pemerintahan yang ada untuk membawa pemulihan bagi bangsa dan negara kami, Bapak. Bapa dalam sorga, jika saat ini situasi ekonomi, sosial, politik kami tidak baik, kami bawa itu semuanya kepadamu, Bapa. Bapa, Engkau lihat, Engkau pulihkanlah kami lewat anak-anak Tuhan, lewat tangan Tuhan yang mengurapi semua pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka bekerja takut akan Tuhan. Bukan hanya masalah COVID yang dihadapi bangsa dan negara kami, banyak hal, Bapak. Oleh karena narkoba, seks bebas, dan segala macam kejahatan di dalamnya, Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memilih, kiranya Engkau mengasihi, kiranya belas kasih-Mu yang memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa, mungkin banyak bencana alam, kebakaran, keadaan yang tidak kondusif. Oleh karena keadaan-keadaan sekarang ini semakin muncul kejahatan baru, bahkan masyarakat semakin depresi dan stres. Kami bawa ini semua ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, berbelas kasihanilah kami, belas kasihanilah pemimpin kami, belas kasihanilah kami bangsa Indonesia ini, Bapak. Banyak hal yang terjadi di dalamnya. Kami tidak tahu, Bapak, apa pergumulan sesungguhnya yang dialami oleh para pejabat pengambil keputusan yang ada. Tetapi kami melihat bukannya semakin baik, tetapi semakin muncul kejahatan baru. Dalam masa-masa kritis COVID, masih ada yang menyelewengkan segala kebijakan keadilan yang dibuat, sehingga itu tidak mendatangkan pemulihan, justru semakin ruwet keadaannya, Bapak. Bapak, kami mohon Engkau mengurapi seluruh pengambil keputusan dan kebijakan ini. Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan hadir dalam hati mereka. Suci kuduskan mereka, Bapak. Jika Engkau Tuhan yang memilih mereka, maka pakai mereka sebagai alat-Mu, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk perbaikan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu, Bapak. Bapak, kami juga membawa kepadamu gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini, Bapak. Terkhusus kiranya Engkau memberkati seluruh pimpinan gereja. Apapun yang dilakukan kiranya mampu membawa jemaat semakin dekat kepadamu. Bahkan keputusan-keputusan yang diambil boleh mendukung pemerintahan yang ada, sehingga negara kami boleh ditopang melalui gereja yang sudah Tuhan bentuk. Bahkan kebijakan pemerintah mengadakan PPKM, kiranya itu jemaat kami pun
sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh taat di dalamnya. Karena kami percaya lewat anak-anakmu, lewat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin gereja, kiranya itu membawa perbaikan-perbaikan mulai dari lingkungan kami berada sampai berefek kepada bangsa dan negara kami ini. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi model di tengah-tengah lingkungan kami. Bapa dalam sorga, banyak hal yang kami bawa kepadamu Bapa. Keadaan bangsa dan negara kami ini. Bahkan masyarakat sendiri banyak yang sudah stres oleh karena keterpurukan ekonomi sosial. Kiranya Tuhan melawat kami. Bapa, banyak juga anak-anakmu sebagai bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia juga terimbas oleh karena COVID ini. Kami berdoa kepadamu Bapak, jika Engkau menghantar mereka boleh menikmati dunia selain di Indonesia ini, kami pun percaya tangan Tuhan selalu menopang mereka di tengah-tengah keadaan yang tidak baik di luar negeri. Tuhan berkati mereka. Bahkan anak hamba sendiri Bapak ada di Belanda, kami tidak tahu. Sebagai orang tua, kami pun sulit memantau, tetapi kami percaya tangan Tuhan yang selalu menopang mereka. Bahkan ada bergabung di grup ini tadi, Amang Sagala di Amerika. Kiranya Tuhan yang selalu menutup bungkus, memberkati, mengarahkan seluruh kehidupannya, sehingga lewat Amang ini pun boleh dibawa bangsa kami untuk semakin pulih kembali. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang singkat ini. Banyak hal yang kami bawa, tetapi kami tidak mampu mengutarakannya di hadapan Tuhan. Hanya dengan kepercayaan, dengan keyakinan, kami bawa bangsa dan negara dan gereja, kiranya senantiasa dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Lewat gereja ini, keputusan-keputusan yang diambil boleh membawa semakin baik bangsa dan negara. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan waktu ini kepada kami Tuhan, para pendoa syafaat, untuk menaikkan doa kami atas kasih kami Bapa, menyalurkan kasih kami yang telah Kau bawakan ke dunia ini. Tuhan, kalau pada saat ini kami meneruskan doa ini dengan menaikkan doa bagi masyarakat kami, masyarakat Indonesia Bapa, baik yang ada di Indonesia ini ataupun yang berdomisili di luar negeri. Tuhan, Engkau lawat setiap kami Bapa, kami masyarakat Indonesia ini yang sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup ini. Karena sudah lebih daripada setahun Tuhan, situasi pandemi ini mengubahkan segala kehidupan kami, baik daripada cara berpikir kami. Banyak di antara kami Tuhan yang mengalami ketakutan, kepanikan, dan bahkan mengalami kesulitan Bapa, terutama di bagian ekonomi, baik juga di dalam pendidikan anak-anak mereka. Bahkan banyak di antara masyarakat kami Tuhan yang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatan mereka akibat perdagangan dan apa yang mereka lakukan tidak menghasilkan untuk mereka jadikan menjadi nafkah dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu, bahkan Engkau jauh mengetahui daripada apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya sesama kami tetap di dalam keadilan dan kebenaran. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, pimpin kami, untuk kami boleh sesama kami Bapa saling menguatkan satu sama lain, saling berlaku adil, dan saling menyatakan kebenaran, supaya Tuhan, biarlah kami melalui doa kami pada malam hari ini, kami mohon ampun Bapa, surutlah murka-Mu Tuhan, jangan jadikan Indonesia ini menjadi satu reruntuhan, ataupun menjadi padang pasir. Tuhan, bermurah hatilah Engkau, kasihanilah kami Bapa, biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu
mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga roh takut akan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak di antara masyarakat Tuhan yang sebahagian tidak percaya dengan COVID ini, bahkan tidak melakukan protokol kesehatan. Tuhan, hal ini yang sangat melelahkan para tenaga-tenaga keamanan Tuhan, dan mereka selalu kelelahan di dalam mereka melakukan tugas dan pekerjaannya untuk mengadakan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini, baik yang ada di jalan, baik yang ada di rumah. Tuhan, kuatkan mereka selalu, para petugas keamanan Bapa. Mereka juga bertugas siang dan malam tanpa mengenal lelah. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Biarlah mereka melakukan tugasnya, walaupun kadangkala mereka harus menerima kekerasan ataupun menerima respon yang tidak baik. Tingkatkan kesabaran mereka Tuhan, supaya mereka melakukan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kepada tim nakes Tuhan, tenaga kesehatan yang sejak bermula dari pandemi ini, mereka sudah sangat lelah Bapa. Bahkan banyak di antara mereka yang terkapar dan bahkan banyak yang sudah meninggal dunia. Tuhan, tolonglah, lawat setiap tenaga kesehatan itu Bapa, di dalam mereka menjalankan tugas siang dan malam Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan luputkan mereka dari terpapar daripada virus corona ini. Tuhan, seluruhnya rumah sakit juga tempat di mana mereka bekerja, berikan Tuhan keamanan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan nyaman dan tidak takut akan bahaya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa supaya seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang terbaik kepada seluruh para pasien, dan para pasien yang ada di rumah sakit ataupun di rumah isolasi ataupun di mana saja Tuhan, pada saat mereka berseru-seru memohon pertolongan-Mu, baik mereka yang mengenal Engkau ataupun yang tidak mengenal Engkau, lawatlah mereka Tuhan, jawablah mereka Tuhan, pulihkanlah Tuhan, biarlah semuanya menjadi sembuh, dan biarlah seluruh para pasien Tuhan boleh pulang ke rumahnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Kami hanya menaikkan di dalam doa kami. Bermurah hatilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah kami Tuhan. Dan jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah surut murka-Mu Tuhan. Kami akan berubah. Kami akan lebih mendekat lagi kepadamu. Tuhan, sambutlah kami Tuhan. Inilah kenyataan. Inilah kehidupan kami pada saat ini. Kami mau datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau melakukan perintah-Mu Bapa. Kami mohon ampun semuanya Tuhan. Biarlah surut murka-Mu sehingga COVID ini akan berlalu daripada bumi Indonesia ini, bahkan dari dunia. Biarlah COVID ini berhenti Bapa, supaya kami boleh melakukan kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia yang penuh dengan sukacita. Terlebih-lebih Tuhan, sebentar lagi kami akan memperingati hari kemerdekaan kami. Izinkan kami Bapa, dan segala persiapan yang sudah dilakukan, Engkau memberkati. Tuhan, berkati setiap kami, berkati dari petugas keamanan, berkati masyarakat kami semuanya Tuhan, berkati tenaga medis. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah hati kami. Dengarkan dan jawablah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang sudah diberikan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Amang Sintua, Gabarius Simbolon,
Bekasi Tuhan, di mana Tuhan Amang ini memohon Tuhan supaya anaknya Bapak Gilbert Cesar Bapak yang hari ini tepatnya berulang tahun yang ke-25 Tuhan, supaya kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan dan dia memiliki hati Bapak yang mengenal akan Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan kami mau juga berdoa Tuhan untuk abangnya Giovanni Gestanio Tuhan di ulang tahun yang ke-27 di hari 16 Juli 2021 kemarin Tuhan, supaya dia Tuhan cepat mendapatkan kerjaan di Bank Mandiri Pusat Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar kompleks Jalan Belut Ujung Pekanbaru Tuhan, di mana mereka meminta doa Tuhan agar mereka sehati Bapa di dalam melewati badai COVID yang sedang melanda kompleks mereka Bapa. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang terjadi di dalam kompleks mereka, sekalipun Tuhan kami tidak dapat memaparkan Tuhan secara mendetail, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui apa yang menjadi persoalan mereka. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk Amang J. Raja Guguk yang ada di Medan Tuhan, di mana Amang ini memohon doa Tuhan supaya Ibu Herli Marpaung Tuhan, ibunda daripada Amang ini Tuhan yang berusia 65 tahun di Medan Tuhan, yang saat ini sedang sakit lambung dan jantungnya juga Tuhan yang bermasalah, supaya Tuhan kiranya Tuhan menjamah Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh Tuhan. Berbagai macam obat-obatan dan juga dokter dan juga perawat para medis Tuhan yang menangani, itu hanya alat Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan, Allah penyembuh adalah Engkau. Jika Engkau berkenan Tuhan akan kesembuhan daripada ibu kami ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan apa yang menjadi sakit penyakitnya. Engkau angkat semuanya Tuhan. Pulihkanlah ibu kami ini Tuhan. Jikalau Tuhan ibu kami ini belum saatnya Tuhan untuk menerima kesembuhan dan harus menerima perawatan, biarlah Tuhan ibu kami ini diberikan kesempatan untuk melakukan rawat jalan Tuhan. Tuhan, Engkau yang cukupkan juga Tuhan apa yang menjadi kebutuhan daripada pengobatan daripada orang tua kami ini Tuhan, supaya Tuhan setiap resep-resep dapat ditebus Tuhan, dan setiap hal tindakan-tindakan Bapa dapat dilakukan Bapa tanpa memikirkan Tuhan ekonomi Tuhan, tanpa memikirkan kekurangan keuangan di sana Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk Rosmaida Simamora Pondok Kelapa Jakarta Tuhan, supaya kira di inang kami ini Bapak mohon Bapak didoakan kedua kakinya yang berat Bapak, mulai dari pinggul, kedua lutut, osteoporosis sudah 4 tahun. Tuhan, kami tahu ibu kami ini sangat menderita Tuhan. Inang Rosmaida Simamora Tuhan. Saat ini Tuhan, kondisinya sudah sampai dengan 4 tahun dia memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bermohon Tuhan, kasihanilah anakmu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Allah penyembuhannya Engkau Tuhan. Sementara obat-obatan dan juga dokter dan juga terapi-terapi yang dilakukan, itu semuanya hanya membantu Tuhan proses penyembuhan. Tetapi penyembuh yang sempurna adalah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihanilah Tuhan ibu ini Tuhan, supaya dia boleh merasakan Bapak lepas daripada sakit yang dialaminya saat ini Tuhan, dan dia Tuhan boleh bersuka cita Tuhan di dalam kesembuhannya Bapak. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk Amang John Tampu Bolon Bapak, di mana Bapak terima kasih Tuhan kepada istrinya Bapak, yaitu Inang Lydia Raja Gugu Bapak yang sudah pulang dari rumah sakit, dan juga keluarga daripada anak Amang ini Bapak semakin dipulihkan Tuhan kesehatannya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakit daripada Inang Lydia Raja Gugu, tapi kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Tuhan sudah melepaskan dia Bapak dari sakit yang dialaminya, dan saat ini beliau sudah pulang ke rumah Bapak dan merasakan sukacita bersama seluruh keluarga. Dan Tuhan, ada lagi yang menjadi beban daripada keluarga ini, di mana anaknya sekeluarga juga Tuhan sedang mengalami sakit yang saat ini kami juga tidak tahu apa yang dialami tentang sakitnya, tetapi Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas keluarga anak daripada Amang Tampu Bolon.
Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Sintua BM Marpaung Boru Pak Pahan Bapak, di mana yaitu mantu daripada Amang ini Bapak, Jerry Sirait, yaitu borunya Aprianti Boru Marpaung, sudah 6 tahun berkeluarga. Namun sampai dengan saat ini Tuhan, belum Tuhan perkenankan mereka untuk memiliki keturunan. Tuhan, keturunan adalah inisiatif-Mu Tuhan. Segala upaya telah dilakukan Bapak, dan kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tetapi bagian Tuhan adalah yang lebih besar. Oleh sebab itu Bapak, berbelas kasihanlah pada keluarga daripada Jerry Sirait Boru Marpaung Tuhan. Engkau Tuhan bukakan rahim daripada Inang Boru Marpaung Tuhan. Supaya Tuhan sukacita mengalir atas keluarga ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, 6 tahun penantian mereka tidak akan sia-sia. Tuhan, saat ini Engkau telah membuka rahim daripada ibu kami Bapa. Suburkanlah itu Tuhan, sehingga tahun depan kami boleh mendengar kabar baik. Ibu ini sudah boleh melahirkan seorang anak ilahi yang sehat Bapa, keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak mereka Bapa, sudah 5 tahun Tuhan sakit dan tidak bisa jalan, dan sekarang dirawat di rumah sakit UGI. Tuhan, keluarga ini Bapak membutuhkan Engkau Bapak. 5 tahun sakit Bapak dan tidak bisa berjalan, bukanlah hal yang mudah Tuhan bagi Amang Charles Marpaung. Tetapi Tuhan, di dalam kelemahannya, di dalam pengharapannya, di dalam kerinduannya untuk terus boleh Tuhan berjalan dan melanjutkan hidup, Tuhan, jawablah Bapak apa yang menjadi kerinduannya. Mari Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan seluruh tubuh Amang ini, dari mulai Tuhan ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan, sehingga Amang kami ini boleh pulih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kalau 5 tahun dia sudah pakai Tuhan, di dalam dia berharap, maka kami yakin dan percaya Bapak, tahun ini adalah tahun jawaban Tuhan. Tahun ini adalah tahun Yobel Tuhan, tahun pembebasan Tuhan bagi anak-anak-Mu Bapak, sehingga tidak ada lagi lutut Bapak yang lemah, tetapi fungsi saraf daripada Amang Marpaung ini Tuhan akan Engkau kembalikan sama seperti dulu Tuhan, sehingga beliau Tuhan boleh segera berjalan dan melakukan aktivitas. Kami menerima Tuhan berkat atas kesehatan daripada Amang Charles Marpaung. Kami percaya Tuhan akan jawab menurut waktunya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga Sintua BM Marpaung Tuhan, Boru Pak Pahan yang terpapar COVID-19, masih isoman di rumah Bapak dan sudah hari ke-15. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, supaya keluarga ini Bapak cepat sehat dan pulih kembali Tuhan. Kalau 15 hari sudah dilakukan Bapak, maka sedikit hari lagi Bapak, keluarga ini Tuhan, kalau menurut segi kedokteran Tuhan, keluarga ini boleh bebas Tuhan dari sakit COVID-nya. Oleh sebab itu Bapak, sempurnakanlah Tuhan isoman yang saat ini dilakukan oleh keluarga ini Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Hanya Engkau Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Karena itu Bapa, tambahkan daya tahan tubuh kepada keluarga ini Tuhan, supaya keluarga ini bebas daripada COVID-19. Dan kami yakin dan percaya Bapa, di hari nanti ke-21, maka keluarga ini Bapa akan bebas Tuhan dari isomannya dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Inang Epi Mike Siahan Tuhan, di mana Tuhan jodoh dari putrinya Bapak Esra Boru Silalahi sudah 34 tahun Bapak. Inang ini kerja di Telkom Sigma Jakarta Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa jodoh datang daripadamu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah menetapkan doa bagi Elsa Silalahi, maka pertemukanlah dia Tuhan dengan teman hidup yang terbaik yang daripada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan laki-laki itu ragu Tuhan, oleh karena usia daripada Esra yang sudah 34 tahun. Kami percaya Tuhan, usia bukanlah penentu Bapa bahwa seseorang itu dapat melahirkan atau tidak, tapi kami percaya Bapa bahwa Esra akan Tuhan tunjukkan
jodoh yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Andreas Bilian Simanjuntak, Bapak yang sudah yatim piatu. Sekiranya Bapak agar menang Bapak tes PNS, yaitu tes administrasi, di mana dia sudah lolos Tuhan. Andreas Bilian Simanjuntak, dua bersaudara sudah yatim piatu dan opungnya juga sudah tidak ada. Tuhan, Engkau yang menolong Andreas William Simanjuntak, Bapak. Kiranya Tuhan, Andreas William Simanjuntak, Tuhan, boleh Tuhan mendengarkan kabar baik. Dia menang tes lolos PNS, Bapak. Dan itu menjadi sukacita. Tuhan, walaupun kedua orang anak ini, Bapak Andreas dan saudaranya telah kehilangan orang tua. Tetapi biarlah mereka menyadari, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang senantiasa berharap kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan apa yang menjadi doa-doa dan bagian hamba Bapa di dalam doa syafaat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan apa yang menjadi kerinduan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami membawa mohon Tuhan Yesus, hamba-Mu Pendeta Ningrum Butar-Butar Tuhan dari Jayapura, Silvina Rungkabu, sarjana agama Tuhan, yang sebagai kepala seksi urusan agama Kristen kantor Kementerian Agama Jayapura, yang saat ini terpapar COVID dan isolasi mandiri Tuhan. Tuhan, Kau yang menjamah tubuh Ibu Silvina ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan kemurahan-Mu ya Bapa. Tubuh Ibu Silvina Rungkabu ini Tuhan, dan biarlah kesembuhan menjadi miliknya sehingga ia kembali dapat beraktivitas ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Abdul Hafiz Yusuf, sarjana agama Tuhan, yang menjabat sebagai kepala kantor Kementerian Agama Jayapura Tuhan, yang sedang berduka karena Tuhan telah memanggil istri beliau yang dicintainya ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tiada duka yang tidak memberi pengharapan akan sukacita ya Bapak. Kami percaya Tuhan, duka ini akan membawa pengharapan sukacita Tuhan. Karena ada pelangi kasih yang terhempang di hadapan keluarga Bapak Abdul Hafiz Yusuf ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Ningrum Butar Tuhan, yang melayani di Jayapura juga Tuhan Yesus, yang memberi penghiburan pada keluarga ini Tuhan, akan menjadi sehati Tuhan Yesus, memberikan sukacita di sana ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kami yang baik. Kami juga membawa Tuhan keluarga Inang Sinur Sihombing Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan, agar semakin dipulihkan ya Bapak, semakin dipulihkan dari penyakit COVID ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya ya Bapak, apapun Tuhan Yesus penyakitnya Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Biarlah Tuhan segala kepanikan, kecemasan Tuhan karena penyakit COVID ini Tuhan Yesus, Tuhan akan lalukan dari kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan memberikan semangat pada mereka Tuhan, Engkau memberikan pemulihan bagi mereka Tuhan, sehingga seluruh keluarga Opung Samuel Boruhombi akan semakin pulih Tuhan. Dan Kau mengetahui ya Bapa, cucunya Ajis Roni, Stefan Paters, dan Salomo masih positif COVID Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan jamah tubuhnya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, penyakit COVID itu adalah penyakit yang datang dan pasti bisa Tuhan angkat Tuhan Yesus. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau tidak akan membiarkan kepanikan itu Tuhan menjadi ketakutan bagi kami setiap manusia. Engkau tidak akan membiarkan Tuhan
kecemasan yang ada pada diri kami karena penyakit COVID ini menjadi melemahkan iman kepercayaan kami Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi terjatuh karena dan tersandung Tuhan Yesus. Karena kepanikan kami Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus. Buat Boru dan Hela, Inang Sinur Sihombing, Boru Sihombing ini Tuhan. Yaitu keluarga Leman Sinaga dan keluarga Daud Sitanggang Tuhan. Yang juga saat ini sedang pemulihan karena COVID. Mereka sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap Engkau berikan semangat bagi mereka ya Bapak. Sehingga penyakit yang sudah hampir pulih tuh semakin pulih ya Bapak. Sehingga kembali bisa mereka beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Melakukan aktivitasnya kembali di tempat mereka ya Bapak. Dan kembali bermasyarakat Tuhan. Jauhkan kembali Tuhan penyakit-penyakit ini Tuhan dari kehidupan, dari lingkungan kami, dari lingkungan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Opung Kasih ya Tuhan Yesus. Inang orang Ibu Teoria Borunapitu yang kurang sehat. Dan juga Bapak Daulat Damanik Tuhan. Opung Tasya Doli yang stroke ringan Tuhan. Kau melihat Tuhan tangan kirinya Tuhan yang belum sempurna gerakannya. Tuhan Yesus jamaah tanganmu. Hanya satu kata Engkau katakan segala sempurna gerakan, maka hal itu akan terjadi Tuhan Yesus. Ketika Engkau mengatakan sempurna gerakan dan itu akan terjadi pada Bapak Opung Tasya Doli ini Tuhan, Bapak Daulat Damanik. Terima kasih Tuhan Bapak di surga. Kami percaya kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi kepada setiap orang-orang yang memohon kepadamu Tuhan. Meminta kesembuhan Tuhan daripadamu. Meminta apa yang mereka rindukan Tuhan. Tuhan kami percaya. Tuhan Yesus dengarlah kami ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Inang Sintua Dahliana Sitorus Tuhan Yesus. Yang saat ini Tuhan sedang berobat jalan karena ada penyakit di lehernya Tuhan. Tuhan Yesus jangan biarkan kekhawatiran terjadi kepada Inang Sintua Dahliana Sitorus Tuhan. Biarlah ya Bapa jamaah kasih-Mu Tuhan yang menghancurkan segala penyakit, segala kelenjar yang menjadi penyakit di lehernya ya Bapa. Tuhan kami percaya darah Yesus yang memulihkan, yang menyembuhkan penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang tuanya. Mama dari Inang Sintua Dahliana Sitorus ya Bapak, yaitu Inang Mahilde Borusi Barani, yang saat ini juga sedang sakit Bapak. Tuhan kami yang baik. Bapak, kerinduan setiap anak-anak-Mu ya Bapak, untuk saat ini Tuhan, untuk pemulihan dari sakit. Biarlah itu terjadi ya Tuhan Yesus, terjadi di dalam hidup kami, di dalam hidup seluruh anak-anak-Mu yang merindukan kesembuhan itu. Begitu juga dengan untuk orang tua dari Inang Sintua Dahliana Boru Sitorus ini Tuhan. Inang Mahilde Borusi Barani, kami percaya ya Bapak, di usianya yang sudah tua, Tuhan akan berikan sukacita Tuhan. Engkau berikan kesembuhan jauh dari sakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Inang Marta Boru Panjaitan yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit Bina Kasih Muda. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menyembuhkan ya Tuhan. Engkau berkati obat-obat yang dikonsumsi. Engkau berkati dokter dan para medis yang merawat mereka Tuhan Yesus di rumah sakit. Biarlah Tuhan kesembuhan menjadi milik mereka sehingga bisa kembali pulang ke rumah mereka dan berkumpul bersama keluarga ya Bapak. Begitu juga dengan Inang Marni Boru Suburian Tuhan Yesus yang dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin Tuhan. Tuhan apapun penyakit Inang Marni ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus penyakit itu akan hilang dan penyakit itu akan sembuh Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memulihkan Tuhan. Keajaiban-Mu akan terjadi Tuhan Yesus. Dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan akan pulihkan. Tuhan beri kesembuhan Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak, iman kami percaya. Kuasa darah Yesus bekerja untuk orang-orang yang memohon. Sekali Engkau katakan Tuhan, sembuh, maka
kesembuhan itu menjadi milik seluruh kami yang sakit. Inang sintu adahliana borositorus, inang mahil de borosibarani, inang Marta boru panjaitan, maupun inang Marni borosiburian. Kami percaya ya Bapa, Tuhan campur tangan untuk perawatan mereka. Tuhan Yesus kami yang baik, kami juga berdoa ya Bapa untuk inang Teli Dorsimanjuntak, yang memohon Tuhan untuk Meta Olivia dari Jakarta Timur Tuhan. Saat ini mengalami long COVID ya Bapak. Sehingga terjadi pengentalan darah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat ketakutan mereka Tuhan. Yang di saat pemeriksaan PCR Tuhan sudah negatif. Namun Tuhan Yesus, mereka isolasi mandiri di rumah. Itu sudah terjadi 21 hari Tuhan Yesus. Terjadi pengentalan darah. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Tiada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Tiada penyakit yang tidak bisa Tuhan pulihkan ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menyerahkan segala ketakutan dan kecemasan kami kepadamu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Meta Olivia ini Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus menyembuhkan. Darah-Mu yang kudus menghancurkan setiap penyakit. Sehingga pengentalan darah yang terjadi Tuhan dalam tubuhnya itu akan kembali sembuh Tuhan, dan pengentalan darah itu tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dan biarlah ya Bapa, keluarga ini sabar untuk merawat di rumah Tuhan. Sabar untuk dan tidak menjadi penularan bagi keluarga yang merawat juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu yang senantiasa kami nantikan Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang memohon kesembuhan kepadamu ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Untuk Amang Sintu Amarwata Tajulu Tuhan dari Ciputat. Ruas HKBP Ciputat Tuhan. Memohon kepadamu ya Bapa. Agar ruas HKBP Ciputat Tuhan yang terpapar COVID, baik yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan senantiasa jamahan kasih-Mu Tuhan Yesus yang kami minta padamu ya Bapa. Dengan mereka Tuhan memohon kepada seluruh ruas AKBP yang terpapar COVID ini Tuhan akan segera sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, beri senantiasa pengharapan Tuhan. Beri senantiasa Tuhan Yesus pengharapan dan pengharapan Tuhan akan kesembuhan Tuhan. Dalam mereka tidak akan ada kepanikan ya Bapak, tidak akan ada kecemasan. Karena kami punya Tuhan yang kuasa, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang mampu melakukan segalanya Tuhan. Melakukan karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kau melihat jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mungkin saja ketakutan. Tuhan Yesus, kami mohon ya Bapa, Tuhan berikan kami penghiburan, Tuhan berikan kami Tuhan senantiasa roh sukacita ya Bapa. Sehingga roh semangat itu juga ada pada diri kami ya Bapa. Diri ada pada saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 Bapa. Sehingga kecemasan itu akan lalu dari kehidupan mereka dan mereka berpengharapan bahwa kesembuhan akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ya Bapa kami yang baik. Saat ini juga kami memohon kepadamu Tuhan. Engkau melihat banyak jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengenal Engkau dan percaya akan kuasa. Percaya bahwa Engkau adalah jalan ke surga Tuhan Yesus. Namun Tuhan, Engkau melihat domba-Mu ini hilang Tuhan. Mereka menjadi mualaf ya Bapa. Tuhan kami yang baik. Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengubah kehidupan ini semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, jangan biarkan Tuhan domba-domba-Mu hilang Tuhan. Jangan biarkan ya Bapa domba-domba-Mu lari Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan domba-domba-Mu tidak mengenal keselamatan ya Bapa. Tuhan Yesus kami yang baik. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja pada semua kami Tuhan umat-Mu. Pada semua kami Tuhan Yesus yang sudah mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah kami tidak akan berpaling Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus keselamatan itu akan ada. Tuhan Yesus, Engkau mengetuk
pintu hati dombamu yang sudah lari. Engkau mengetuk pintu hati dombamu yang sudah hilang, Tuhan, yang menjadi mualah. Dalam mereka bertobat, Tuhan. Mereka bertobat memanggil kembali nama-Mu, Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka sesat, Tuhan Yesus. Bapa, kami berharap kemurahan-Mu, Tuhan, untuk para domba-Mu, Tuhan, yang sesat, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau bermurah hati, ya Bapa. Bermurah hati, Tuhan Yesus. Janganlah murka-Mu terjadi, Tuhan Yesus. Karena domba-domba-Mu yang hilang dan sesat, ya Bapa. Kami hanya memohon kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa kami yang baik. Ya Bapa, kami juga berdoa buat Inang Victoria Pangaribuan dari Lampung, Tuhan. Yang saat ini, Tuhan, tangan kirinya sampai punggungnya, Tuhan, sakit. Tuhan Yesus, apapun penyakitnya itu, Tuhan. Apapun jenis penyakitnya yang saat ini, Tuhan. Yang mengalami kesakitan dari tangan kiri sampai punggung, Tuhan. Tuhan, pasti Tuhan bisa menyembuhkannya. Tuhan pasti pulihkan, Tuhan. Kau berikan semangat kepada Inang Victoria Pangaribuan ini, Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, penyakit yang terjadi pada dirinya, Tuhan, tidak menjadi ketakutan padanya, ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja, pemulihan akan terjadi padanya, Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa buat keluarga Victoria Pangaribuan ini, ya Tuhan. Yaitu anak laki-lakinya, ya Bapa, Tukot Tristan Pangaribuan, yang sudah 35 tahun, Bapa, belum mendapat jodoh. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, ya Bapa, untuk Tukot Tristan ini, ya Bapa. Kerinduannya, Tuhan, agar dia mendapat pasangan hidup. Biarlah Tuhan bermurah hati. Tuhan, pertemukan orang yang seiman, yang takut akan Tuhan, sehingga tetap nama-Mu dipermuliakan di usianya yang saat ini, Tuhan, menantikan jodohnya, ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan Yesus dia lari dari kehidupan-Mu, Tuhan. Tapi dia tetap berpengharapan dan berpengharapan, Tuhan. Dan hanya pada-Mu saja, Tuhan. Ada jawaban, ada kemurahan, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berkenan padanya, ya Bapa. Jodoh yang terbaik yang Tuhan pilihkan baginya, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat anak Yapu dan dari Victoria Pangaribuan, Amang Victoria Pangaribuan ini, Tuhan. Yaitu dari Partogi Pangaribuan yang sudah 30 tahun, Tuhan, agar mendapat pekerjaannya. Tuhan, kami rindu, ya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang belum mendapat pekerjaan. Biarlah bermurah hati kami, Engkau, Tuhan Yesus, memberikan pekerjaan yang layak, Tuhan Yesus. Terlebih pada saat COVID, saat pandemi ini, Tuhan. Sungguh, Tuhan, banyak umat-Mu, banyak anak-anak-Mu, Tuhan, yang sudah tidak bekerja lagi, Tuhan. Yang saat ini merasa ketakutan, Tuhan, karena banyaknya yang tutup tempat-tempat pekerjaan, toko dan lainnya, ya Bapa. Sehingga menjadi lapangan pekerjaan tidak ada, ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya, ya Bapa, jangan biarkan kecemasan itu terjadi pada anak-anak-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, lapangan pekerjaan Tuhan akan siapkan, ya Bapa. Senantiasa berpengharapan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami percaya, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, akan menang. Anak-anak-Mu, Tuhan, akan mendapat pekerjaan yang layak yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih, Bapak. Bapak, saat ini juga kami berdoa, Tuhan, untuk saudara kami, Tuhan. Pintu Polsek Johansen Siahaan yang di Pontianak, ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau melihat iman dan kerinduannya, ya Bapak. Rindu untuk sembuh, Tuhan. Yang sudah mengalami stroke 2 tahun, Tuhan. Ya Bapak, kami memohon kemurahan-Mu, Tuhan. Kami memohon, Tuhan, hanya pada-Mu kami meminta, ya Bapak. Jikalau ada kepahitan, Tuhan Yesus, kami memohon ampun, ya Bapak. Sehingga Tuhan, berkat-Mu tidak akan terhalang. Berkat-Mu yang akan Kau berikan tidak akan terhalang pada saudara kami Paul Saksiaan, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, mengalami stroke, Tuhan. Engkau senantiasa memulihkan, Tuhan. Kali Kau katakan, Kau tepuk kakinya untuk bisa normal berjalan, maka hal itu akan terjadi, Tuhan. Kau menjamah lidahnya, Tuhan, dan memulihkan lidahnya, ya Bapak, agar kembali bisa berkata normal, Tuhan.
hal itu akan terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang kudus yang memulihkan, darah-Mu yang kudus yang memberkati, darah-Mu yang kudus memberikan pengharapan, menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Dan kami percaya tahun ini Tuhan, yang merupakan tahun pengharapan Tuhan, pengharapan setiap orang-orang yang penuh dengan pergumulan Tuhan, pergumulan apapun itu Tuhan, pergumulan penyakit, pergumulan lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun pengharapan ini Tuhan, Kau akan memberikan jawaban itu Tuhan. Tapi biarlah ya Bapa, semuanya itu Tuhan, jawaban yang berkenan di hadapan-Mu, jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus, Kau mengetahui Bapa, mungkin kami banyak salah, dosa Tuhan Yesus. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun dan Pengasih. Ampunkan kami ya Bapa, sehingga apa yang kami pinta Tuhan, Engkau memberikan jawabannya, dan Engkau melayakkannya Tuhan, menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan Yesus untuk doa-doa permohonan kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang bersekutu memohon dan meminta Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus yang penuh kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa di surga. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau masih memberikan waktu buat kami Tuhan. Dari tim doa pada saat pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu di sini Tuhan. Boleh kami melanjutkan doa bersama kami pada saat ini Tuhan. Kami membawakan dalam doa Tuhan Saud Siagian di Medan. Keluarga Sintua Kaminer Simajuntak yang stroke Tuhan. Engkau tahu Tuhan seperti apa dia menderita dalam stroke Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menjamah terlebih rohaninya Bapa. Sehingga ya Tuhan memperoleh kesembuhan Tuhan dari tangan-Mu yang Maha Kudus. Dokter di atas dokter Tuhan, kami yakin dan percaya, berkatilah Tuhan pengobatannya. Begitu juga makanannya Tuhan, apapun yang dilakukan alat Tuhan, agar boleh memperoleh kesembuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, pada satu ketika dia memperoleh kesembuhan, dan boleh mereka bersukacita untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Demikian juga istri daripada Sintua Kaminer Simajuntak Bapa, yang mengalami pengapuran pada pinggul, sehingga susah untuk berjalan, tetapi dirawat borunya di rumah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan, apapun yang dilakukan oleh borunya untuk pengobatan daripada pengapuran Minang ini Tuhan, sehingga pada waktunya boleh dia memperoleh kesembuhan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Maha Baik Bapa, Engkau boleh memberikan kesembuhan untuk keluarga ini, sehingga mereka Tuhan boleh seperti sedia kala Tuhan, dengan sukacita dan semangat untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami bawakan dalam doa Tuhan, Nyonya Pendeta almarhum Robert Nabeban, Boru Tobing di Medan, agar semakin sembuh Tuhan dan sempurna. Anak-anaknya Irena Natalia Nabeban, Elizabeth Nabeban, dan Daniel Christopher Nabeban. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu penyakitnya seperti apa Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau memberikan tangan-Mu yang Maha Kudus Tuhan untuk memberkati jasmani terlebih rohaninya Tuhan. Dan memberkati semuanya pemulihannya Tuhan. Sehingga boleh mereka sempurna kesehatannya Tuhan untuk hari mendatang. Dan mereka boleh bersukacita untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami bawakan juga dalam doa Tuhan Nurganda Sintopul Jakarta. Anaknya rencana tes CPNS Tuhan. Chandra Panjaitan, Mikael Siahaan, Jesai Panjaitan, Elisa Sirait, Lilis binti Saprudin. Kami bawakan dalam doa Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, agar senantiasa boleh mereka lancar untuk menghadapi tes tersebut Tuhan dengan baik. Dan boleh Tuhan cita-cita mereka tercapai oleh karena karunia-Mu Tuhan. Kami bawakan mereka ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau Engkau mau Tuhan,
tidak ada yang sulit Tuhan. Semuanya Tuhan, tiada yang mustahil buat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa-bawakan anak-Mu agar senantiasa boleh mereka menggapai cita-citanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami bawakan dalam doa Tuhan, Saras Nainggolan di dalam menyelesaikan kuliahnya Tuhan, sekarang mengerjakan skripsi Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Saras Nainggolan ini, agar senantiasa apapun yang akan dipersiapkannya untuk persiapan-persiapan skripsi, agar boleh Tuhan sempurna Tuhan, dan boleh berjalan dengan baik untuk mendapatkan cita-citanya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan skripsinya, sehingga boleh lancar dan boleh dia mendapat sukacita Tuhan untuk mendapat cita-citanya Tuhan, menyelesaikan perkuliahannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang tekun kepadamu Tuhan untuk menyerahkan seluruhnya, yakin Tuhan Engkau berikan sukacita buat mereka Tuhan, dan Engkau luluskan permintaan mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bawakan juga dalam doa Tuhan, Milton Napitupulu di Siantar. Istrinya Nurhayati Bursiahan sakit asam lambung. Tuhan, kami bawakan dalam doa Tuhan, inang kami Nurhayati Bursiahan ini dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu seperti apa lamanya inang ini sakit Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, suatu ketika Engkau Tuhan menyembuhkan inang ini Tuhan, sehingga boleh memperoleh kesembuhan yang dari-Mu saja, sempurna Tuhan kesembuhannya, sehingga sakit asam lambung hilang dan boleh dia sukacita untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Demikian juga kami bawakan dalam doa Tuhan, Evi Mike Siahan di Medan, keluarga Situa Haji Pandiangan Bursiahan, anaknya Jonathan Pandiangan, Ruas KBP Kuala Bekala Medan, terpapar COVID. Saat ini isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami bawakan dalam doa kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Sekalipun dia isolasi mandiri di rumah, tetapi kami sudah boleh merasakannya Tuhan penuh dengan ketakutan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kalau mereka menyerahkan diri seutuhnya kepada tangan-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberikan anugerah buat mereka Tuhan, sehingga pada saatnya mereka boleh lepas dari penyakit COVID tersebut, mereka boleh mendapat kebebasan, mendapat kesembuhan Tuhan yang dari-Mu saja. Kami yakin dan percaya Bapa, atas tangan-Mu yang maha kudus, yang maha pengobat Tuhan, dia dokter di atas dokter Tuhan, yakin kami Tuhan, maka saudara kami ini akan memperoleh kesembuhan yang dari-Mu saja. Demikian juga Tuhan, kami boleh meminta kepada-Mu Tuhan, karena putrinya di rumah juga tasa Tuhan, agar tidak terkontaminasi yang merawatnya di rumah Tuhan. Kami serahkan keluarga ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar Engkau senantiasa menjagai mereka Tuhan. Boleh mereka memperoleh kesehatan Tuhan di dalam rumah, karena mereka satu rumah Tuhan yang penyakit COVID, dan yang sehat Tuhan yang merawat mereka. Agar senantiasa boleh Tuhan di hari mendatang mereka memperoleh kesehatan yang dari-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Suatu ketika mereka memperoleh kesehatan dan boleh mereka bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bawakan dalam doa Bapa, yaitu keluarga Amang Pendeta Bernard Siagian Tuhan, anak-anaknya di Jakarta, Eklesia menunggu kapal untuk kembali melaut. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pada saat ini banyak hal-hal yang terhambat Tuhan di dalam perjalanan pekerjaan anak-anak Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, suatu ketika maka Eklesia Engkau berikan saat yang membuat dia sukacita Tuhan. Pada satu hari nanti boleh dia Tuhan kembali melaut. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kalau Engkau mau Tuhan, pada waktunya Engkau memberikan sukacita pada anak kami ini Tuhan. Begitu juga dengan Yohana Evelyn akan mengikuti tes CPNS di Bali. Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami di dalam kerendahan Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yohana ini Tuhan,
agar senantiasa di dalam mengikuti tes CPNS tersebut, boleh dia dengan tenang, semangat, dan sukacita Tuhan. Dan boleh lancar dilakukannya semua apapun Tuhan pertanyaan-pertanyaan dalam tes CPNS itu. Dan pada satu hari Tuhan, dia boleh sukacita untuk memperoleh hasilnya. Boleh Tuhan kami meminta, kabulkanlah Tuhan permintaan anak kami ini Tuhan, sehingga boleh lebih lagi dia bersukacita untuk memuji muliakan Engkau Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, Yosia Immanuel, hari Selasa tanggal 10 bulan 8, dia akan berangkat praktek darat dari STIP Marunda Jakarta ke Pelabuhan Berau Kalimantan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan perjalanan daripada Yosia Immanuel pada hari Selasa mendatang Tuhan. Engkaulah memberikan Tuhan keselamatan di dalam perjalanannya Tuhan, agar senantiasa selama dalam perjalanan boleh selamat-selamat Tuhan dan sampai di tujuan ke Pelabuhan Berau Kalimantan Timur Tuhan. Walaupun di dalam pikiran kami itu jauh Tuhan, tetapi kalau Engkau Tuhan mengatakan itu adalah dekat dan di bawah naungan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya dia boleh selama perjalanan sukacita Tuhan, dan dalam keadaan selamat Engkau sampaikan dia Tuhan di Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak, demikian juga kami bawakan Tuhan Amang Pendeta Bernard Siagian Tuhan, agar lebih ke depan Tuhan, Amang ini boleh sehat Tuhan, semangat dan sukacita untuk melakukan tugasnya. Amang ini sudah merencanakan doa syafaat ini Tuhan dengan baik. Dan kami boleh sukacita Tuhan bersama-sama dengan Amang Pendeta Bernard ini Tuhan selama beberapa kali Tuhan berdoa syafaat. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Amang ini Tuhan, sehingga boleh ke depan lagi Tuhan, kami berdoa lebih baik lagi Tuhan, dan boleh kami Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau berikan urapan-Mu kepada Amang Pendeta Bernard ini untuk ke depan, sehingga boleh kami semuanya Tuhan bersukacita di bawah naungan daripada Amang Pendeta Bernard ini. Begitu juga dengan Inang Tuhan, yang mereka berjauhan di Siantar Tuhan, sementara Amang ini di Spoholon. Banyak Tuhan gelombang hidup yang mereka hadapi, terlebih-lebih untuk membesarkan anak-anak. Tapi karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Amang Pendeta Bernard adalah hamba-Mu, kami yakin dan percaya mereka membesarkan anak-anak di dalam kasih-Mu. Sekalipun Tuhan mereka berjauhan, tapi di dalam naungan-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, boleh mereka dengan sukacita Tuhan membesarkan anak-anaknya Tuhan. Begitu juga antara Amang Bernard dengan Inang Tuhan di Sipoholon dan di Siantar. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan daripada keluarga Amang ini beserta dengan anak-anaknya. Dan begitu juga Tuhan anak-anaknya, berikanlah anak-anaknya Tuhan sukacita dan takut akan Tuhan. Dimanapun berada anak-anaknya Tuhan, tapi tetap mereka melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya itu Bapa, bahwa Amang Bernard, Pendeta Bernard Siagian adalah anak-Mu. Begitu juga dengan anak-anaknya semuanya adalah anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan menjagai anak-anak Amang Pendeta ini dimanapun mereka berada, sehingga mereka Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa dan salah kami, agar kami masih boleh layak di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami ini, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan, dan kehendak-Mu boleh terjadi atas kami sebagai para pendoa, demikian pun atas seluruh dunia ini. Kami mohon Bapa, pilihlah kami satu persatu, lawatlah kami dalam seluruh pergumulan dan permasalahan, serta cita-cita dan harapan kami, segala kerinduan hati kami.
kami persembahkan kepadamu di dalam doa ini. Bapa di sorga, jika ada di antara kami juga saat ini yang sedang menghadapi permasalahan, pergumulan hidup, juga dengan apa yang menjadi perjuangan hidup untuk ke depan, oleh karena kesulitan ataupun karena kerinduan hati yang Tuhan titipkan baginya, layakkan kami Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan dan juga janji-janji Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah dalam perkenanan Tuhan juga Engkau mengikat seluruh permohonan kami ini menjadi persembahan yang harum yang kami bawakan kepadamu untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa, kami persembahkan seluruhnya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan acara kita dengan nyanyian penutup yang bahasa Indonesia, buku ND 658. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. Amin. Amin.
Shalom. Shalom. Shalom, Mamang. Selamat malam, selamat hari Minggu, Amang Inang. Kita Shalom, Mamang. sudah pakai waktu hampir 1,5 jam. Luar biasa ya. Ya, dari pertemuan kita dulu. Ketiga doa syafaat ini kami mengharapkan juga ada perkembangan dari seluruh doa-doa yang kita sudah sampaikan. Mungkin dari Amang Inang yang hadir pada saat ini ada yang boleh menyampaikan kesan, pesan atau kesaksiannya dari acara kita doa syafaat ini. Ini yang ketiga kali ya acara doa syafaat. Terutama yang didoakan. Ada pesan-pesan? Amang usul Amang. Ya, boleh. Untuk setiap beban doa kita yang sudah kita sampaikan, kalau ada yang sembuh atau apa supaya ada juga pemberitahuan gitu. Jadi kita tahu sejauh mana doa kita. Melihat kamu. Terima kasih. Diinfokan maksudnya itu. Ya, benar. baik. Ada lagi? Boleh raise hand yang mau bicara, menyampaikan pendeta. Pung, saya Pung. Oh ya. Iya Pung. Ya. Yang pertama mohon maaf. Ya, suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Suaranya nggak ada, Inang. Aku sudah nggak mute. Sudah. Opung begini Opung. Yang pertama maksudnya tadi saya mute, tapi mesti minta maaf dari nggak tahu dari siapa. Kalau bisa di mute kalau lagi berdoa gitu di mute gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada istilah tak dikenal maka tak sayang. Kalau bisa kita semua memperkenalkan diri begitu loh Opung. Minta maaf boleh. Opung. Ya. Ya, boleh spontan. Ya, aja, Pung. Makasih. Yang mau berbicara silakan di raise hand ya, ada tanda diklik di bagian atas pojok kanan itu. Kita bisa buat raise hand. Ada lagi Amang Inang? Bopung Sarah mau bicara, belum kedengaran suaranya, belum dibuka mic-nya. Enggak, foto dulu kita semua dulu, enggak pernah foto. Oh ya ya. Foto dulu, tolong difoto dulu ya. Doang enggak pernah foto. Penting banget ya, Inang. Penting deh. Ya, sebelum kita bubar ya. Itu naikkan imun itu. Halaman 1 dan 2 ya, Inang. Orangnya masih perlu deh. Mary Sianipa ditanami menaikkan imun. Iya, betul. Amang Sagala Amerika. Opung Sarah. Opung Sarah. Opung nanti Opung namanya Opung Elizabeth ya? Ya, Elizabeth. Baru nomor Paung. Iya, kenapa aku bilang harus Elizabeth itu? Karena kalau di Facebook nanti temanku yang dari mention nggak tahu. Jadi, maka aku buat. Enggak begitu Opung. Maksudnya di grup Suara Injil Opung masuk pakai nama apa Opung? Nanti siapa tahu saya bisa lihat di HP-nya Bapak gitu loh. Opung Sarah. Sekarang kalau ada pulpen di situ, tulisan WhatsAppku gitu aja lah. Ada situ apa? Ada situ pulpen. Ada Pung, ada. Nah, 08. Sianipar belum kelihatan fotonya. Biar kita foto bersama. Foto dulu sebentar ya, sayang. Iya, Pung, iya, Pung. Tondok pinang mula dulu nih. Pinang left, Dok. Kak Mur, boleh dilihatkan wajahnya? Raja Guguk juga. Apanya? Biar kita foto bersama. Tiga, dua, satu. Nah. Sekali lagi. Lagi jempol lah. Ya. 3, 2, 1. Oke.
Tim doa kalau boleh nanti hari Minggu depan itu udah persis menjelang kemerdekaan. Bolehlah baju merah. Merah putih. Iya, minggu depan karena sudah tanggal 16 ya. 15, tanggal 15 untuk persiapan hari kemerdekaan. Boleh kita tunjukkan juga sukacita dan semangat kemerdekaan kita ya dengan membawa warna merah putih. Apakah pakaiannya ada membuat tanda-tanda yang lain dengan kesan merah putih ya? Kalau pertemuan kita memang merah putih ya, Mang. Tapi nggak pertemuan, nggak tatap muka kita, Mang. Ya, nggak apa-apa. Ini Opung Sarah sudah pas ini, merah. Opung Sarah, Bapak minta nomor HP-nya, Opung. Oh, 0817. Iya. 491. Ya, bisa di chat. Kan ada gambarku di situ. Bisa di chat Japri atau di chat bersama. Coba di apa di sini di miss call biar aku tengok ada enggak. Belum Pung. 0817 491 4200. 4200. Ya, ada lagi dari kita mau menyampaikan kesan pesan atau kesaksian? Ya. 0817 49 14. Oh, Inang Evi raise hand. Inang Evi? Oh, Inang Evi dulu baru Inang Resma ya, Opung Cantik nanti. Inang Evi dulu. Ya, ini kalau bisa, Abang juga buat di Suara Injil. Siapa tahu ada yang rindu untuk menjadi. Nggak kedengaran ini. Kurang jelas. Kurang jelas. Yang kencang. Kurang kedengaran. Headsetnya kali. Kayaknya berisik. Ya, handsetnya biasanya itu. Nggak apa-apa. Nggak pakai handset. Oh iya. Oh langsung. Amang kalau bisa, Amang bikin apa juga di Suara Injil. Siapa yang mau berkenan untuk menambah syafaat, Amang. Bentuk apa Inang? Siapa yang punya kerinduan menjadi pendoa syafaat juga Amang di Suara Injil. Iya. Semakin orangnya bertambah, kita juga semakin bisa ada inijen juga gitu, Amang. Iya. Ya, Inang. 10 ya, Amang, atau berapa gitu ya kalau bisa. Iya. Itu aku bilang terlalu sedikit itu pendoa itu, betul. Kalau bisa di Suara Injil, Amang, siapa yang punya kerinduan untuk menjadi pendoa syafaat bisa menjapri Amang gitu, bukan di Injil ya. Termasuk kepada kita yang hadir saat ini, boleh menyampaikan japri kepada saya yang bersedia menjadi pendoa syafaat. Ya, ada saya minta juga beberapa orang ya, tetapi masih menunggu waktunya. Ya, Amang, ya. Tadi sudah angkat tangan Inang Resma. Ya, itu cantik. Amang, makasih, Amang. Enggak kedengaran suara. Suaranya belum terdengar. Apa dulu mute? Ana Rosita itu Amang, ada yang mengajukan ini, yang mau bersedia Amang, Ana Rosita. Oh iya, nanti tolong dijapri ke saya ya, supaya saya bisa masukkan di tim doa. Ya, Opung Cantik, Inang Resma, silakan. Belum terdengar suaranya. Oh, nanti silakan Inang Teliana. Inang Teliana. Pung. Bapak mau bicara, Pung. Oh iya, nanti sebentar ya, sudah ada yang angkat tangan sebelumnya nanti ya. Inang Teliana, kemudian Inang Vince, kemudian Inang Risma, baru dari Pendeta Ningrum, ya. Ya, Opung, apa Bapak mau bicara, Opung katanya. Ya, nanti aja. Iya, Opung. Giliran. Opung. Teliana. Teliana dari Pontianak, salam kenal, baru yang kedua kali ikut gabung, mudah-mudahan ke depan lebih ini lagi. Salam sukses selalu, salam sehat buat Opung semua serta tim doa ya Opung. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Inang Vince, baru Inang Risma. Iya, makasih ya Mang. Salam. Tadi juga kita rindu bahwa di dalam doa ini tidak sekedar kita hanya mendoakan saja, tapi kita
rindu untuk jawaban atas doa kita. Jadi oleh sebab itu saya kira ada doa-doa di antara doa-doa ini yang harus kita bawakan pada minggu depan lagi. Jadi ada yang berkesinambungan, tidak cukup sekali saja begitu. Jadi nanti akan banyak topik-topik doa kita. Jadi satu orang pendoa khusus untuk mendoakan yang minggu ini kita doakan yang belum ada jawaban begitu. Ya. Sehingga yang menawarkan doa itu pun akan respon dan merasakan bahwa doa ini bukan sekedar doa begitu saja. Terima kasih. Baik, Inang. Terima kasih. Inang Risma? Yes. Shalom. Inang Risma dulu. Baru Situmorang, baru nanti Inang Resma, baru Tampu Bolon. Shalom. Bisa kenal sama saya? Shalom. Saya Risma Boru Situmorang, Nyonya Siregar. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya kedua kali ini ikut doa syafaat, yang pertama dan yang sekarang. Namun untuk ikut suara Injil saya setiap pagi berganti-gantian, kalau nggak dengar suara Injil ikut HKBP Tebet. Jadi saya mau kasih masukan Amang Panjaitan, Amang Pendeta, hamba Tuhan. Bagi saya ya. Siagian. Oh Siagian, maaf, Siagian. Yang nyanyi, emang Siagian. Bala chatting, iya. Kalau iman saya Amang, terutama saat-saat sekarang ini, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, ini tidak mengurangi semangat kita. Kami kemarin mengadakan webinar, seminar, sampai saya datangkan ahli pandemi dari UI, Bapak Pandu Riono. Jadi kalau menurut ahli pandemi dan dokter dari RSPAD itu yang kami dengarkan Jumat kemarin, pandemi ini memang suatu hal yang sangat unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi. Dia sampaikan, ahli epidemiologi itu, ahli penyakit menular itu, kalau masyarakat tidak taat dengan prokes, hidup tidak teratur, dan pemerintah pun kebijakannya berubah-ubah, sampai 2024 pun ini pandemi belum selesai katanya. Mendengar itu tentu kita langsung lemes ya, apalagi seperti kami kan pengacara yang bisa ke Pekalongan, ke Semarang, sudah sangat terbatas. 5 minggu kami lockdown. Nah, jadi di sinilah kalau menurut saya pendeta, butuh kita memang suatu saling support, tentu berdoa. Doa ini bisa menguatkan kita. Dan jadi saling mendoakan doa syafaat seperti ini sangat penting saat sekarang, karena memang kita nggak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada yang bisa kita tahu kapan ini pandemi. Tadi saya dengarkan semua curahan-curahan hati yang disampaikan oleh tim pendoa syafaat ya, sampaikan kepada Tuhan, ekonomi, sakit. Jadi memang ini masih butuh perjuangan kita panjang. Jadi saling mendoakan ini Amang diteruskan, ada baiknya. Nanti kalau masalah teknis saya lihat sudah lebih baik. Kalau yang pertama dulu kan belum ada tayangan, sekarang sudah muncul nyanyiannya, udah ada. Yang didoakan yang pertama ada, sekarang lebih baik menurut saya. Dan tentu pasti akan semakin baik lagi nanti. Dan saya pun kalau masalah mute itu memang ya maklumlah Amang Inang ya, nggak terbiasa kita. Ini pun satu hal baru. Kadang-kadang mungkin lupa mute-nya, kadang-kadang masih ada suara-suara, itu sambil jalan nanti bisa diperbaiki. Tapi intinya saling mendoakan ini memang saya support, saya sangat setuju, karena hanya saling menguatkan lah yang bisa kita lakukan untuk saat-saat ini. Itu aja Amang Inang yang mau saya sampaikan. Salam sehat, tetap semangat. Tetap kita berdoa, jangan pernah kita putus asa. Tuhan itu dahsyat, kita harus semangat, kita taat prokes, kita ikuti semua aturan yang dihimbau oleh pemerintah dan dokter. Pasti kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin. Salam sehat buat semuanya. Inang Resma, Tintuan Nyonya Simorangkir, belum terdengar suaranya. Suara tidak terdengar, suara belum dibuka. Belum dibuka mute-nya. Inang Resma, Nyonya Simorangkir, Boru Tampu Bolon, suaranya belum terbuka. Suaranya belum terbuka. Ya.
Inang Resma, coba. Belum terdengar suaranya. Suara belum terdengar. Belum dengar suaranya, enggak keluar. Ya, coba sambil diperiksa dulu ya. Kembali ke Pendeta Ningrum, tadi ada yang mau sampaikan dari Amang Boru Butar-Butar. Iya, Pak, silakan Pak. Gambarnya tidak kelihatan, dibuka dulu videonya. Oh ya, Pung. Ya. Bentar, Pung ya, saya ini. Ya udah, Pung, udah dibuka, Pung. Udah. Belum Silakan, kelihatan gambarnya. Enggak apa-apa, silakanlah. Ya. Yuk, silakan. Pendeta Ningrum, Butar-Butar. Dengan Amang Boruku. Amang Boru Gerhard, Butar-Butar. Silakan. Enggak terdengar suaranya. Enggak kedengaran Amang Boru. Suaranya enggak kedengaran. Tidak terdengar suaranya, Mang Bro. Setabi juga teh Mang Pandita nami live dulu Mang Dang. Oh, lo mau lihat Inang dah? Inang Ya. semuanya mau latih Mas setabi ya teh. Ya. Dang ulah dope dak danak. Oke Ya, Mang. mau lihat ya. Sama Inang, saya juga live ya, izin. Tambunan. Nah, Eda Nyonya Ruth baru tamu. Kalau nggak salah aku kenal Eda. Sudah, ya, Inang Resma silakan. Ini kawanku ini di lansia. Aduh. Aku lihat dari tadi. Baru mau tahu kan? Tadi. Bentar. Kalau sayangku. Menonton di Romangu. Itu Abang Iya. Bernostalgia di tim kita ini ya. Bapak lagi bicara di HP saya. Ya. Level. Oh yalah, halo kawan, apa kabar? Kayak dari dahulu aja. Oke. Aduh, kenapa nggak ada namamu di lansia? Aku bikin namamu ya di PLD, ya. Bikin namamu di PLD ya. Oke. Ya, silakan. Aku kirim renungannya Mang Pandita Bernat ini. Sudah ada. Ayo buku doi. Sampai ke buku doi. Kirim ini. Bilang sama Mang Bernat. Dulu Mang Pandita jadi pertemukan aku sama temanku ini udah lama nggak ketemu. Iyalah. Menonton kamu dulu. Oke, baik. Ada mau disampaikan, Opung Cantik? Jadi Opung, memang aku hanya ini yang ku kenal di sini. Kalau aku ikut kan sudah lama ikut Yesus, tetapi nggak aku kenal semua teman-teman. Ya kita sama. Kalau bisa kita perkenalkan kita, tapi mungkin sudah terlalu malam ini Opung ya. Perkenalkan Asabinoto, nanti lama-lama baru semakin kenal. Ay songoni penaking baru marpaungi. Ya. Songona hutan ada suara anak. Tadi orang tua dari Ibu Pendeta sudah mau ngomong, kasih kesempatan Bu. Iya. Gitu aja. Salam Opung. Baik. Amang Boruku. Kemudian nanti Amang Marwatal Hutajulu. Amang Boru Butar-Butar, silakan. Tadi suaranya terganggu. Amang saya izin live ya. Baik, maksud terima saya kasih Inang ya. Kita juga kita mendoakan masyarakat Indonesia untuk patuh dengan protokol kesehatan ini. Karena biar bagaimanapun kalau masyarakat kita ini tidak taat terhadap protokol kesehatan, kita akan tetap terganggu dengan pandemi ini. Salah satu yang patut kita doakan adalah ketaatan masyarakat Indonesia. Ya, itu ada dua HP dalam satu ruangan, jadi storing dia Amang Boru. Dimatikan satu suaranya. Ya, jadi ketaatan daripada masyarakat Indonesia ini yang perlu kita doakan. Kita bawa di dalam doa supaya masyarakat ini betul-betul taat terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah supaya pandemi ini cepat berlalu.
Karena kalau kita tidak taat dengan protokol kesehatan ini, pandemi ini sangat sulit untuk berlalu. Apalagi sekarang ini dengan varian-varian baru. Benar. Ya, saya minta juga saya bisa diikutkan di dalam tim doa. Baik, Amang Boru. Terima kasih Tulang. Baik, terima kasih Amang Boru. Ya, lanjut Amang Sintua Marwatal. Silakan Amang Sintua. Ya, Oras Madita Sude Amang Inang Oras. yang di Zoom ini. Tadi ada beberapa yang saya tangkap dari usulan-usulan satu untuk saling mengenal. Tapi memang Zoom ini kan ditujukan awalnya pada prinsipnya kan untuk berdoa syafaat. Tetapi bukan tidak mungkin usul itu tadi ditampung sama Amang Pendeta Siagian lah nanti gimana caranya. Ya. Yang kedua mengenai satu-satunya dengan apa yang yang menggerakkan Amang Siagian atau kita semua dalam doa syafaat ini kan awalnya karena banyaknya terpapar ruas HKBP atau saudara-saudara kita. Jadi tadi usul dari Inang Rismas Tumorang ya. Mungkin edukasi kali ya, Mang. Ya selain artinya ini asal usul aja nih. Edukasi untuk COVID. Ya kalau mau tadi seperti Inang itu bilang usulan ahli epidemiologi bisa juga, tetapi umumnya salah satu praktisi kesehatan yang langsung merawat pasien-pasien COVID. Mungkin itu yang diperlukan untuk memberikan pengetahuan umum supaya mencegah tidak terpapar COVID. Itu aja saya usulnya. Yang kedua, kalau soal berkenalan, ya butuh waktu kali ya, Mang. Butuh waktu dan memang perlu juga kita saling mengenal paling tidak, ya walaupun melalui Zoom ini, ya ada manfaatnya lah. Dan usul ke Amang secara khusus ini, mungkin Amang tunjuk co-hostnya Amang supaya lalu lintas pembicaraan itu bisa agak ya teratur ya, karena tadi sangat banyak berseliuran, yang satu bicara, yang satu ini kayak usul aja nih supaya lebih baik ke depan. Jadi tunjuk aja Amang, mungkin Amang Marganda Sitompul kali bisa supaya bisa mengatur. Ibu Murganda. Ibu Murganda ya. Yang mengatur lalu lintas pembicaraannya, Mang. Benar. Jadi benar. supaya lebih kita lebih teratur untuk mendengarnya. Gitu. Ya. Itu aja, Mang. Benar. Kalau itu. soal tadi usul, mungkin kalau usul edukasi COVID ini ya bisa saja sih Mang kita lakukan acara tambahan dari doa syafaat ini. Kita ini. Intinya sih sebenarnya kan mendoakan saudara-saudara kita yang terpapar COVID dan yang baik terpapar mengakibatkan gangguan kesehatan atau yang mengakibatkan perekonomian keluarga yang terpapar itu. Kan itu intinya sebenarnya awal dari usulan Amang ini untuk membuat doa syafaat ini. Mulai tema kita banyak Amang Nasing dan Inang Nasing. Ya, benar. Terima kasih Amang. Dan sekaligus bisa ditangkap oleh Kakanda Murganda Sitompul ya. Boleh menjadi co-host, mengatur lalu lintas percakapan kita. Jadi Amang ini nanti co-hostnya bisa unmute langsung Amang, supaya lebih tertib, lebih lancar lah pembicaraan. Baik, Amang. Ya. Oke, nanti kita buat co-host ya, Kak Mur. Siap, Mang. Siap. Ya. Siap selalu. Siapa lagi tadi yang sudah ada angkat tangan belum kita dengar?
Oh iya, dari Amang Buruku Amal Ginting dia sudah lebih dulu left ya. Waktu Indonesia Timur memang sekarang ini sudah jam 12. Agak malam ya, malam. Menjelang jam 11 ya. 12. Sudah jam 12. Ya. Ya, saya perlu memberitahukan bahwa kalau saya domisilinya di Pematang Siantar, tetapi karena status di Sipoholon, seminarium itu tidak ada perkuliahan tatap muka. Nah, karena itu saya domisili di Siantar, dan saat ini saya sedang membenahi satu studio dibantu oleh teman kita, saudara kita, Arion Dosipayung. Nah, jadi beliaulah secara teknis yang menangani studio ini. Nah, karena itu saya berharap nanti kalau sudah selesai, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa selesai, kami akan memakai studio itu, akan lebih baik untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Nah, tentu kami juga sangat berterima kasih atas dukungan dana yang sudah Amang Inang salurkan. Kami sudah mempersiapkan itu sebaik mungkin supaya program kita ini juga bisa bertahan dan dikembangkan. Ya, ada dari Inang, namanya tidak ada, tetapi Infinitix Note. Infinix Note. Namanya belum kelihatan Inang. Silakan Inang. Selamat malam Mama. Suaranya kecil. Selamat malam Mama. Selamat malam Inang. Silakan. Selamat malam juga buat semuanya Inang yang ada di dalam. Selamat malam Inang. Malam. Saya dari Depok, Adelina Manurung. Oh ya. Saya sudah lama mengikuti ibadah pagi yang Bapak Amang Pendeta dari adik saya Ibu Murganda. Oh. Terima kasih untuk Ibu Murganda, dan saya sangat setiap pagi sangat dikuatkan oleh renungan-renungan dari Amang Pendeta. Puji Tuhan. Nah, saya merasa memang inilah saat ini yang sangat kita perlukan menurut saya. Inilah salah satunya, memang satu wadah yang sangat diperlukan jiwa-jiwa kita yang dalam kekhawatiran yang luar biasa. Nah, jadi melalui renungan setiap pagi ini yang saya bersaksi, sudah banyaklah saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang mungkin kena terpapar dari kemarin-kemarin itu, membawakan suatu kekuatan doa. Dan saya menyaksikan situasi COVID ini memang hanya inilah yang kita perlukan, kekuatan doa. Ya, terima kasih buat Amang kita. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Kiranya Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa melalui jalan Amang ini. Amin. Pendoa-pendoa Doa-doa kita juga kabulkan Tuhan, Inang ya. Cara luar biasa, Amang. Saya tinggal di Depok, Amang, dari GKPI. Dari GKPI Depok. Baik. Terima kasih, Inang. Baik, terima kasih Amang Inang. Sudah waktunya kita boleh mengakhiri pertemuan kita. Karena itu, Tuhan kiranya memberkati kita, diberikan ketenangan, damai sejahtera dalam kehidupan kita menghadapi COVID. Dan terutama Amang Inang yang sudah didoakan tadi atau yang sudah menyampaikan pokok-pokok doa. Semoga Tuhan mengabulkan dan semua apa yang kita harapkan bisa dapat diterima dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Horas. Belum. Horas Amang Inang. Tuhan berkati. Berkati Kakak. Shalom. Halo, Amang Inang. Halo.
Anjing.